Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan fi suratin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat yang telah kita rasakan bersama. Wabil khusus pada kesempatan Jumat ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi kifarah, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan senantiasa berjuang dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, marilah kita rawat, kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan keluar dari berbagai permasalahan hidup, dan dengan ketakwaan inilah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema memetik hikmah dari ibadah haji dan kurban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini kita tentunya tengah mempersiapkan rangkaian ibadah di bulan haji. Sebagian jamaah mereka telah berada di tanah suci. Mudah-mudahan kita doakan bersama rangkaian ibadah haji yang mereka lalui diberikan kelancaran dan kesehatan, serta kembali ke Indonesia, ke negeri masing-masing dengan mendapat predikat haji mabrur. Ibadah haji tentunya merupakan idaman
bagi setiap mukmin kalau diibaratkan adalah laksana wisuda dari rangkaian pelaksanaan syariat yang Allah berikan kepada kita semua. Syarat dengan nilai yang tentunya butuh perenungan-perenungan kita bersama. Di antara hikmah ibadah haji, salah satunya adalah yang pertama, bahwa ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, sesungguhnya tengah flashback kepada sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana istrinya dan bagaimana putranya Ismail yang saat itu bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dan sejenak mabit menginap di Muzdalifah, dan disitulah turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Ujian ini tentunya adalah sesuatu yang besar bagi seorang ayah yang begitu menantikan datangnya generasi penerus yang begitu disayanginya. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam lulus dengan ujian ini. Yang pertama, hikmah yang kita dapatkan bahwasannya rasa cinta, rasa kasih sayang itu dibarengi secara hakikat adalah yang dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini tersirat dalam dialognya Nabi Ibrahim dengan istri ketika mempertanyakan, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Kemudian dijawab dengan tegas oleh Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah. Maka jawaban dari Siti Hajar berikutnya, kalau itu adalah perintahnya Allah, maka aku pun akan taat dan aku pun siap disembelih sebagaimana putraku Ismail juga siap untuk disembelih. Dialog ini menunjukkan puncak iman yang luar biasa, di mana dasar sayang seorang ayah, dasar sayang seorang ibu itu harus didasarkan pada rasa keimanan yang kuat kepada Zat yang Maha Pencipta, sehingga apabila kita melandaskan kehidupan bukan dari landasan keimanan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dilandasi dengan kepatuhan dan ketundukan, maka itulah yang disebut dengan landasan hawa nafsu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dicontohkan oleh Bunda Siti Hajar ketika turun perintah
ketika awal-awal bersama bayi mungil yang disayangi, di mana mengalami kekurangan bekal dan seterusnya, bahkan tidak ada air setetes pun. Maka ketika Siti Hajar yakin dengan ungkapan la yudayyi'ana Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kemudian Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, yang tentunya ini perlu menghadirkan dalam perasaan kita ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita berada di Arafah, di mana kita menghadirkan sosok ayah, kita juga menghadirkan sosok ibu, kita juga menghadirkan sosok anak. Ketika melaksanakan itu, kita menghayati bagaimana proses awal dari tauhid. Kalau dulu Siti Hajar berlari-lari di bawah terik matahari yang begitu kuat, di antara bebukitan, maka yang terbayang adalah betapa beratnya keadaan saat. Karena saat itu belum ada Zamzam Tower, belum ada Hilton, belum ada Kindah, belum ada Hotel Tauhid, belum ada Bin Daud. Saat itu hanya bertiga, belum ada jamaah haji yang lain. Dalam keadaan seperti itu, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, Siti Hajar terus mencari setetes air untuk menyambung putra tercintanya. Ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa tawakal itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan secara maksimal dengan segala potensi yang ada dalam diri kita. Dengan 7 kali bersaing, tentunya menjadi pelajaran ketika kita menghadapi anak kita, cucu kita, dengan berbagai karakternya. Tentunya butuh banyak pendekatan bagaimana mendidik mereka. Maka jangan pernah katakan kesabaran kita telah habis. Karena apa yang diajarkan oleh Siti Hajar, sesungguhnya kita harus menempuh banyak jalan untuk mendidik generasi terbaik. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketaatan seseorang, terlebih dalam hal ini seorang istri. Maka ketaatan seorang istri kepada suami selama tidak diperintah dalam kemaksiatan atau kepada sesuatu yang madarat, maka Bunda Hajar telah menjadi contoh. Pasangan suami istri tersebut telah menjadi contoh bagi kita semua, bahwa dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu harus memasrahkan nyawa sekalipun. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir tentunya yang perlu kita petik dari hikmah haji adalah pengorbanan. Bagaimana pengorbanan gigih seorang ibu demi nyawa anak.
dihadapinya sendiri, siap menderita dengan keyakinan bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah sosok Ismail alaihi salam. Pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan ibu ketika melahirkan, bertaruh dengan nyawanya. Maka ini mengingatkan bagi kita anak-anak, tentunya belum tentu kita bisa membalas jasa-jasa ibu kita. Maka hormati dia, muliakan dia. Jangan pernah sampai tergores hatinya karena kedurhakaan kita. Na'udzubillah. Pengorbanan selanjutnya seorang suami. Dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan contoh ideal di mana beliau sanggup menyelesaikan seluruh rangkaian ujian yang dihadapinya, termasuk bukan saja dalam manasik haji, melaksanakan haji, beliau pun merupakan pionir, merupakan teladan dalam berkurban. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, kenapa kami harus berkurban ya Rasulullah? Mal adahi, apakah pengorbanan itu ya Rasulullah? Li'annahu sunnata abikum, karena kurban itu adalah sunnah ayah kalian, sunnah nenek-nenek moyang kalian. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bukan hanya kepada apa yang dicontohkannya, tetapi mengambil setting pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam sejarah mencatat beliau adalah seorang nabi yang kaya, di mana tercatat memiliki ternak sampai 12.000 ekor kurang lebih. Beliau berkurban dengan 1.000 ekor kambing, juga beliau berkurban dengan 300 sapi, juga berkurban beliau dengan 100 unta. Subhanallah, beliau menjadi teladan. Pantas kalau Rasulullah menyebutkan li'annahu sunnata abik. Bagi kita semuanya tentunya ini menjadi motivasi. Jangan sampai tadi di daftar baru ada 3 ekor. Padahal kalau kita renungi, siapa kita 40 tahun yang lalu, siapa kita 35 tahun yang lalu, tidak punya apa-apa. Dulu tidak punya kebun, kini punya kebun. Dulu tidak punya rumah, kini punya rumah. Dulu tidak punya kendaraan, kini punya kendaraan. Allah mengingatkan kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu begitu banyak nikmat. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencelamu adalah orang yang terputus. Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah kita terima hingga hari ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man lahu sa'atun li ayyudahiya falam yudahi. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian dia tidak berkurban, fala yahdur musallana, maka janganlah dia menghadiri tempat salat kami. Sindiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini patut kita tangkap. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan begitu santun menyindir kita, jangan dekat-dekat musala kami, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betulkah engkau mencintai Allah dan Rasulnya?
Betulkah engkau mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti kerinduanmu kepadaku? Mana bukti keimananmu kepadaku? Kata Allah. Mana bukti keimananmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan syafaat? Bila ternyata untuk satu ekor kambing pun kita tidak mengusahakan, maka mudah-mudahan melalui khutbah Jumat pada kesempatan kali ini kita semuanya tertarik untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkurban itu, subhanallah, likulli sya'ratin hasanah, bagi setiap rambut di kepala ternak yang kita kurbankan itu ada kebaikan. Walikulli sawafin hasanah, dan bahkan setiap bulu yang ada pada ternak yang kita kurbankan itu menjadi kebaikan. Bahkan semuanya itu datang di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan rezeki sehingga bisa menunaikan ibadah haji, juga kelapangan rezeki kita bisa melaksanakan kurban semata-mata memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.